Shalom, selamat bertemu lagi. Kali ini saya akan memperkatakan tentang sebuah buku yang bertajuk Surga Menanti Kepulanganmu. Buku ini merupakan terbitan tempatan, ditulis oleh seorang penulis bernama Miran Berol daripada daerah Pitas, Sabah. Dalam buku ini penulis menceritakan pengalamannya ataupun apa yang dikatakannya sebagai penglihatan, di mana beliau berkata telah menerima suatu wahyu ataupun penglihatan daripada Tuhan tentang surga, di mana beliau juga dikatakan telah bertemu dengan Tuhan Yesus, telah melihat kota Yerusalem, telah pergi ke Taman Firdaus, telah melawat um, Pulau Patmos, telah bersama-sama dengan malaikat pendampingnya, dan banyak hal lagi di dalam yang diceritakan di dalam buku ini. Dan buku ini tidak terlalu tebal, ia hanya 61 muka surat sahaja. Dan pelbagai hal diperkatakan. Setelah saya membaca keseluruhan buku ini, terdapat beberapa hal yang membuatkan ataupun menimbulkan suatu kebimbangan. Ada banyak kebimbangan, namun saya akan memperkatakan beberapa bahagian saja bagi menjimatkan masa. Saya hanya akan memperkatakan yang saya rasa penting dan utama. Pertama, tentang permasalahan firman Tuhan. Buku ini memberikan kenyataan-kenyataan yang mana dikatakan adalah langsung daripada Tuhan. Maksudnya penulis berkata itu adalah daripada Tuhan, di mana penulis menggunakan frasa seperti Tuhan berbicara ataupun Tuhan berkata untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan selepas itu adalah daripada Tuhan. Namun itu menimbulkan suatu permasalahan tentang authority Alkitab. Adakah itu berarti buku ini setara dengan Alkitab? Mengapa saya berkata demikian? Karena penulis berkata dia telah menerima suatu firman ataupun kata-kata secara langsung daripada Tuhan. Ia sama seperti Alkitab. Jadi adakah itu berarti ini setara dengan Alkitab? Hal itu saya rasa perlu diperjelaskan. Kedua, permasalahan tentang teologi di dalam buku ini. Pada muka surat 23, penulis menyatakan Tuhan telah berfirman seperti berikut. Saya petik, kemudian saya mendengar Tuhan berbicara. Katanya, aku amat merindukan agar semua umatku di bumi menyembah aku di dalam hati mereka dengan benar. Aku tidak merasa puas dengan penyembahan seluruh makhluk surga. Aku hanya puas apabila umatku di bumi menyembah aku di dalam hati mereka dengan benar. Tuhan tidak merasa puas. Kenyataan ini memberikan suatu andaian bahwa Tuhan memerlukan sesuatu untuk dipuaskan. Ia bertentangan dengan sifat Tuhan yang mana adalah sempurna dan tidak memerlukan apa-apa. Malahan Tuhan tidak memerlukan kita. Namun oleh karena kasih-Nya, Dia menciptakan kita. Bukan karena menginginkan kepuasan penyembahan. Tuhan tidak memerlukan penyembahan kita. Namun buku ini mengatakan bahwa Tuhan yang berkata seperti itu bahwa Dia mahu dipuaskan melalui penyembahan. Ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam Alkitab. Malahan Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan yang memuaskan kita. Tuhan yang menghilangkan dahaga kita dengan memberi kita air kehidupan. Bukan kita yang memuaskan Tuhan. Ini suatu permasalahan yang sangat besar. Adakah buku ini langsung tidak mempunyai sebarang hal-hal yang positif? Sudah tentu ada. Buku ini mengajarkan untuk setia, untuk bertekun dalam iman, untuk mengasihi. Namun ada perincian yang mana jika diselidiki dengan firman Tuhan secara alkitabiah akan menimbulkan suatu keraguan dan perasaan was-was. Dan keraguan dan perasaan was-was itu timbul karena penulis mendakwa ini adalah diwahyukan daripada Tuhan. Isi kandungan ini adalah berdasarkan penglihatannya, yang mana diberikan secara langsung oleh Tuhan, dan Tuhan secara langsung berbicara. Namun terdapat perkara-perkara yang dikatakan oleh Tuhan dalam buku ini bercanggah dengan apa yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi hal itu yang menimbulkan suatu keraguan. Saya tidak bermaksud penulis mereka-reka cerita ini. Saya tidak bermaksud penulis mereka-reka buku ini, apa yang dikatakannya. Saya percaya penulis benar-benar telah mengalami suatu pengalaman yang mana menurutnya adalah suatu penglihatan. Yang menjadi persoalan adalah adakah pengalaman tersebut benar-benar adalah suatu penglihatan. Sebagai contoh, katakan saya telah melihat sesuatu yang bergerak-gerak di dalam sebuah bilik yang gelap. Dan saya percaya benda yang bergerak-gerak itu adalah hantu. Adakah ketika itu saya hanya mereka-reka cerita tersebut? Tidak, karena saya memang benar-benar mengalami suatu pengalaman di mana saya telah melihat sesuatu yang bergerak-gerak di dalam gelap. Cuma sama ada itu hantu atau bukan, kita tidak tahu. Tapi pengalaman saya itu benar-benar terjadi dan saya menyangka itu adalah hantu. Satu-satunya cara
Untuk mengetahui sama ada itu adalah hantu ataupun bukan adalah dengan memasang lampu agar bilik yang gelap itu diterangi dengan cahaya. Sama halnya dengan buku ini. Penulis ini saya percaya telah mengalami suatu pengalaman yang menurutnya adalah penglihatan. Namun kita tidak dapat memastikannya. Dan satu-satunya cara adalah untuk kita memastikan sama ada itu benar-benar penglihatan atau bukan adalah dengan memasangkan suatu cahaya, yaitu firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan sendiri dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20 hingga 21. Janganlah memandang rendah nubuat-nubuat, tetapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan juga 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Jangan percaya pada setiap roh, tapi ujilah roh-roh tersebut. Jika Anda mau membaca buku ini, saya berharap agar Anda membacanya dengan terperinci, menggunakan Alkitab sebagai panduan untuk mengenal pasti setiap isi kandungan atau yang diperkatakan di dalam buku ini. Sekian, terima kasih.